Eksekusi mati 6 terpidana narkoba menuai kontroversi. Sebagian kalangan menilai eksekusi mati ini mengabaikan rasa keadilan. Ya, sementara itu hingga kini tercatat masih ada 4 terpidana narkoba yang menunggu untuk dieksekusi. Eksekusi terhadap 6 terpidana mati kasus narkoba dilaksanakan tepat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari. Pelaksanaan eksekusi dilakukan secara serempak di 2 tempat, yakni di Nusa Kambangan dan Boyolali, Jawa Tengah. Ke-6 orang tersebut merupakan terpidana kasus narkoba yang ditolak gerasinya oleh Presiden Joko Widodo. Adapun 5 terpidana mati yang dieksekusi di Nusa Kambangan, yakni Marco Archer Cardoso Moreira, warga negara Brasil, Namauna Denis, warga negara Malawi, Daniel Enemuo, warga negara Nigeria, Ang Kim Soy, warga negara Belanda, dan Rani Andriani alias Melisa, warga negara Indonesia. Sementara 1 terpidana yang dieksekusi di Boyolali adalah Tran Thi Phan, warga negara Vietnam. Eksekusi mati 6 terpidana narkoba ini pun menuai kontroversi. Sejumlah kalangan menilai eksekusi mati ini mengabaikan rasa keadilan. Sementara di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memutuskan hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, sehingga proses eksekusi harus tetap dilakukan, apalagi jika gerasinya ditolak Presiden. Hingga saat ini tercatat ada 10 terpidana mati yang ditolak gerasinya oleh Presiden. Usai 6 orang dieksekusi mati, masih ada 4 orang yang menunggu proses eksekusi. Salah satunya adalah Myuran Sukumaran alias Mark, warga negara Australia. Mark merupakan pemimpin dari kelompok penyelundup narkoba Bali 9. Presiden Jokowi telah menandatangani Kepres nomor 32G tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 lalu untuk menolak gerasi Mark. Hingga saat ini pemerintah Australia terus berupaya agar Mark tidak dieksekusi mati. Sementara pihak Kejaksaan Agung masih belum menyebutkan kapan akan mengeksekusi mati Myuran Sukumaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita ingin mengumumkan mengenai harga BBM baik premium maupun solar, kemudian penurunan harga LPG, dan yang ketiga penurunan harga semen. Yang pertama, mengenai premium. Mulai nanti, ini Minggu malam, jam 24 tengah malam, atau Senin jam 00, harga premium turun menjadi 6.600 per liter. Harga solar turun menjadi 6.400. Dan yang kedua, LPG 12 kilo turun menjadi 129.000. Dan yang ketiga, ini dari Menteri BUMN, semen yang diproduksi oleh BUMN kita turun 3.000 per sak. Informasi ini perlu kita sampaikan agar seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota juga ikut mendorong harga-harga agar juga bisa turun sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya kira 3 hal itu yang bisa
saya sampaikan pada siang hari ini, dan nanti untuk hal yang berkaitan dengan teknis lebih rinci nanti silahkan tanya ke Bu Menteri, ke Pak Menteri, Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responnya Pak, respon. Ya, mengenai Kapolri, tadi malam sudah saya terima surat dari DPR, sudah kita terima. Pagi tadi baru diproses di Seknek. Jadi sabar dan tunggu. Pak Sofyan, dari situ aja Pak, itu aja. Resminya naiknya kapan? Nanti malam. Udah Pak, ini malam. Ada yang bertanya, silakan kita akan jawab ini. Selamat sore Pak, Luciana Kalindo Pak dari Misi Yayasan 7. Pertanyaan pertamanya, ini dampaknya soal tarif Pak. Pertama tarif kebutuhan, kan mereka udah terlanjur naik juga terutama kayak taksi, dan lainnya. Pemerintah akan kembali menurunkan harga Pak. Yang kedua soal harga barang-barang Pak, bagaimana pemerintah menstabilkan kembali Pak harga-harga karena kan udah terlanjur tinggi. Terima kasih Pak. Lihat kamera Pak. Ya, bersama ya, nanti Pak Bambang, Pak Sudirman, Ibu Rini akan menambahkan tentang harga angkutan itu adalah wewenang pemerintah daerah. Untuk diketahui selama ini harga itu ada satu karena kita tidak pernah melakukan yang seperti polisi secara. Oleh sebab itu nanti Menteri Perhubungan akan merumuskan kebijakan dengan harga naik dan turun ini, nanti akan ada kebijakan yang saya bayangkan adalah kebijakan batas atas dan batas bawah. Sehingga di waktu harga naik mereka itu akan menyesuaikan, di waktu harga minyak turun maka harga tarif bawah yang berlaku. Dengan demikian itu akan bagus sehingga akan ada persaingan misalnya di dalam angkutan kota dan taksi dan lain-lain. Tetapi ini masih kita bicarakan kepada Menteri Perhubungan, akan keluar guidance dari beliau. Terus yang kedua tentang harga-harga, tadi misalnya Ibu Menteri melaporkan ke Bapak Presiden bahwa harga semen Indonesia Group itu karena biaya produksinya menurun, mereka menurunkan juga harga kepada masyarakat. Nah ini tentu akan diharapkan juga produksi-produksi yang lain karena biaya kosnya, biaya angkutan, biaya produksinya menurun yang didrive oleh penurunan harga minyak, maka juga kita harapkan akan terjadi penurunan. Kalau tidak jadi penurunan berarti ada sanksi rong dalam struktur pasar yang harus kita atasi dan kita akan melihat secara lebih mendetail. Barangkali ingin menambahkan? Terima kasih Pak Menko. Jadi tadi Bapak Presiden menjelaskan bahwa harga baru berlaku mulai Minggu atau Senin dini hari. Kenapa diberi waktu 2 hari? Karena kita ingin supaya para pengusaha, badan usaha baik Pertamina, swasta maupun para pengusaha SPBU tidak mengalami kerugian. Karena sudah punya stok, karena itu diberi kesempatan supaya stok yang sudah dibeli dengan harga sekarang itu bisa dilepas. Kemudian mulai sekarang mereka akan membeli stok dengan harga baru. Ini sudah dikoordinasikan dengan Pertamina. Dan karena ada kebutuhan untuk meninjau lebih sering harga BBM, karena memang fluktuasi harganya lumayan dinamis, maka hari ini kita lakukan revisi peraturan Menteri SDM. Dan dengan itu maka peninjauan akan dilakukan sekurang-kurangnya tiap 2 pekan, tiap 2 minggu, sehingga ada satu mekanisme untuk mereview harga lebih sering. Demikian mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Secepat-cepatnya 2 pekan, jadi bisa lebih panjang, tapi
setiap 2 pekan kita akan review. Kalau memang tidak perlu direview, tidak ada perubahan yang signifikan, ya kita teruskan sampai 1 bulan. Gambar dokter lagi diambil lewatnya, Tri. Sampai tetap, Tri. Presiden bertanggung jawab untuk tetap menyelenggarakan urusan pemerintahan. Semuanya tetap harus ditangani oleh Presiden. Yang berkaitan dengan pengumuman harga ini tentunya Presiden merasa perlu untuk mengumumkannya karena bersangkut paut dengan hidup orang banyak, dengan kesejahteraan rakyat. Ya, walaupun situasi politik ada dinamikanya dan mungkin ada fokus-fokus tertentu, tapi Presiden tetap bekerja untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan. Siang Pak, Satria dari Jakarta Post. Pak, ini untuk Pak Bambang soal dampak dari penurunan harga BBM bersubsidi ini Pak di asumsi makro Pak, terutama untuk inflasi dan sama asumsi makro untuk harga minyak ini apakah masih akan dipertahankan? Terima kasih. Nanti kita lihat perkembangan DPR. Kan ini dokumen sudah masuk dengan angka-angka yang masih sama. Ya, tapi tentunya dalam diskusi dengan DPR kita akan melihat pada perkembangan terakhir dan melihat pada perhitungan yang realistis. Oke ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Bukan Susi Pujiastuti namanya jika tidak membuat gebrakan. Kali ini Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan akan menyumbangkan gajinya untuk nelayan tua di Pangandaran, Jawa Barat. Dalam status Facebooknya, Susi menulis seluruh gaji Menteri Susi akan disumbangkan ke nelayan tua di Pangandaran. Selanjutnya, Susi mengutip sebuah artikel media online detik.com. Dalam artikel ini, Susi menyatakan akan memberi gajinya sebagai menteri sebesar 19 juta rupiah per bulan untuk asuransi nelayan yang sudah tidak bisa melaut dan sudah tua. Komitmen ini akan dilakukan Susi selama menjabat. Jika dikalkulasi, sumbangan Susi selama 5 tahun akan senilai 1 miliar 140 juta rupiah.